Nek omahe sampean diparingi CCTV wis ora wani maksiat, napa maneh yakin iman bahwa kita selalu dalam pengawasannya Gusti Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tapi beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, Allah juga mengetahui apa yang kita tampakkan. Artinya orang beramal niku kudu duwe amal rahasia. Amal rahasia sing namung jenengan kalih Allah ingkang pirsa. Niki amal andalan. Bojomu gak ngerti, anakmu gak ngerti, tonggomu, kancamu gak ngerti, nek sampean duwe amalan andalan itu. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan. Ayat niki berkaitan dengan argumentasi orang-orang mukmin mengomentari orang-orang yang menyembah berhala. Cara wong mukmin, aku lho duwe pangeran jenenge Allah. Sing Allah niku mengetahui segala apa yang dirahasiakan, apa yang kalian rahasiakan, dan apa yang kalian tampakkan. Sedangkan berhala, watu sing disembah niku mboten saged mirsani napa-napa. Niki ayat niki asale ngoten. Terus ayat niki juga berkaitan dengan rencana orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian rahasiakan dari perencanaan-perencanaan pembunuhan Kanjeng Nabi Muhammad, wa ma tu'linuna, dan apa yang kalian tampakkan dari siksaan-siksaan kepada para sahabat ketika di awal-awal perkembangan Islam. Tapi bolak-balik ayat Quran itu tidak bisa hanya terikat kepada asbabun nuzul. Artinya ayat ini maknanya sangat universal. Gusti Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, dan Allah juga mengetahui apa yang kalian tampakkan. Nek cara menungso neng ngarepe sampean, neng ngarepe omah ono CCTV. Di dalam kamar ada CCTV, di belakang rumah ada CCTV, di samping rumah ada CCTV. Ngoten niku cara sampeyan. Apa nek CCTV zaman sak mangke pun saged ngomong. CCTV bisa dikontrol lewat HP. Jadi misalnya omahe Mas Taib dikasih CCTV, "Dik, kowe ning pawon mek apa?" Langsung CCTV-ne muni, "Dik, ning pawon mek apa?" Kira-kira Mas, omahe sampean ngarep nguri samping kamar jeding dikei CCTV kabeh. Ngoten niku sampean wani selingkuh napa mboten? Jawab bae. Kena apa kok ora wani selingkuh? CCTV. Allah nggak usah pakai CCTV. Filenya Allah lebih canggih. Ono malaikat raqib atid. Ono malaikat kiram, korin. Ono malaikat korin, ono malaikat raqib atid yang memantau kita 24 jam. CCTV-ne Allah luwih canggih. Nek omahe sampean diparingi CCTV wis ora wani maksiat, napa maneh yakin iman bahwa kita selalu dalam pengawasannya Gusti Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tapi beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, Allah juga mengetahui apa yang kita tampakkan. Artinya orang beramal niku kudu duwe amal rahasia. Amal rahasia sing namung jenengan kalih Allah ingkang pirsa. Niki amal andalan. Bojomu gak ngerti, anakmu gak ngerti, tonggomu, kancamu gak ngerti, nek sampean duwe amalan andalan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, buyutipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dulu tetangga-tetangga duafa fakir miskin di daerahnya Ali Zainal Abidin niki heran, kok setiap hari ada coro saiki beras yang cukup untuk kebutuhan 1 minggu. 1 minggu kemudian sebelum habis ada lagi beras, dan itu ditaruh di depan rumah, di depan rumah, di depan rumah. Tidak ada yang tahu siapa yang memberi. Hanya ada tulisan, ini halal untukmu, ini halal untukmu. Ternyata Ali Zainal Abidin itu melakukan itu tidak ada yang tahu. Anak-anaknya tak tahu, istrinya tidak ada yang tahu. Ketika pertengahan malam orang-orang sudah tidur, dia mengendap-endap, memanggul coro sakniki beras, naik tengriko gandum, memanggul gandum, dibawa ke rumah orang-orang fakir miskin, dan orang-orang fakir miskin itu tahu-tahu di depan rumah ada tulisan, ini halal untukmu. Seneng wong fakir miskin, tapi tidak tahu ini perbuatan siapa. Akhirnya ketahuannya saat kapan? Ketuanya saat Imam Ali Zainal Abidin niki meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, niku di depan rumah du'afaul fuqara wal masakin sudah tidak ada lagi gandum, sudah tidak ada lagi tepung, beras sudah tidak ada lagi. Dan ketika meninggal, masya Allah, ternyata pundak Ali Zainal Abidin salah satunya niku ngapal bekas mangguli beras. Itu jenenge amalan sing menjadi hujah di akhirat, mboten enten sing ngertos. Kita harus punya amalan rahasia itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sampai pernah tak ceritani, ada seseorang penjahit yang dianggap pelit orang satu kampung. Jadi satu kampung itu ada 2 orang kaya, yang satu penjahit, yang satu tukang jagal daging atau pedagang daging. Setiap hari pedagang daging ini bersedekah. Siapa yang ingin mengambil daging gratis, orang-orang memuji betapa dermawannya pedagang daging itu. Sehingga penjahit ini sering dilokke, "Lek, ono lek wong sugih tapi gak kaya sampeyan." Lah kena apa Kak? Medhit tok temen-temen. Wong dadi penjahit kok medhiti ra karu-karuan. Mbok kaya pedagang daging kae, penjual dagingnya lumayan tiap hari itu obral daging, sehingga di kampung ini tidak ada satu orang pun yang kekurangan bahan makanan. Penjahit ini hanya tersenyum. Suatu saat penjahit ini meninggal dunia. Kemudian setelah itu pedagang daging ini, penjual daging ini tidak lagi memberi daging-dagingnya. Ditanya oleh masyarakat, saat penjahit ini meninggal, orang-orang nggak mau takziah. Ben wong medhit ngoten. Bahkan yang merawat jenazah penjahit ini hanya sanak rakatnya saja, hanya sanak familinya saja. Tetangga nggak ikut yang datang karena mencemooh penjahit itu pelit. Ternyata setelah penjahit ini meninggal, daging yang biasanya oleh penjual daging ini dibagikan sudah berhenti. Masyarakat sekitar ngeluruk itu bahasanya nekani penjual daging. Pak, biasanya sampean kok luman tiap hari kesana kemari bawa daging, siapa yang butuh daging, ini ambil gratis, ini ambil gratis. Kok sekarang tiba-tiba berhenti? Apa kata penjual daging ini? Itu ceritanya, tiap hari penjahit itu pagi-pagi ngantar uang ke sini, ini uang sedekah saya, bagikan kepada siapa yang membutuhkan. Sehingga sejak penjahit itu meninggal, sudah tidak ada lagi sedekah yang masuk. Berarti aslinya sing medit iku sing penjahit apa sing penjual daging ini. Mulane aja nggumun nek eneng wong Jumat berkah bagi-bagi. Iku sing luman iku dudu dheke. Sing luman wonge. Amanah. Lah, amanah ini penjual dagingnya ini amanah. Disebar-sebar no jebule sing luman penjahit. Jadi artinya penjahit ini nggak butuh sanjungan masyarakat. Biar orang mengatakan pelit nggak apa-apa. Ini adalah amalan rahasiaku yang tahu aku hanya aku sama Allah.
Hari ini masih ada orang seperti ini, masih. Pertama saya bangun gedung perintis dulu itu, kula tasih eling blonjo tenge Kakdo, Pak Munodo Bungkal. Tengene Kakdo mriko. Kula blonjo niku namung 1.200.000. Bareng tengene Pak Munodo niku ana wong titip dhuwit 9 juta dikengken ngenehno sapa-sapa lah sing bangun ning pondok ning masjid. Loh, masih ada orang yang merahasiakan amalnya. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jadi amalan rahasia niku ya penting. Kita mengamalkan merahasiakan amal kita itu seperti menutup aib kita. Ini amalan yang nanti kita jadikan hujah di akhirat. Ora oleh krungu wong, ora oleh misal wong terkenal kula seneng ngaji. Oke, seneng ngaji. Tapi kudu duwe amalan sak liyane ngaji sing wong liya ora ngerti. Iki kok meneng iki paham to ora maksudnya? Jangan sampai kita nggak punya amalan dan semua amalan kita diekspos. Itu nanti pangapunten banyak yang sia-sia. Ngaji ini langsung cekrek, ngaji dulu bro. Engkau wayah duka, alhamdulillah masih ditakdirkan kuat duha. Engkau sedekah dipoto, jebret. Iki terus apa amalan rahasia kita? Padahal yang Allah lihat tidak hanya apa yang tampak oleh kita, yang dilihat oleh Allah itu ya apa yang tidak terlihat dan apa yang terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah penjahit dan penjual daging, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kalau kita berhadapan dengan orang lain, lihatlah hakikatnya. Contoh, ada orang yang kelihatannya tidak bersedekah. Langsung ngejoloki pelit, mundak kecelik. Kalau ada orang lain, kita hakikat, ya mungkin dia sedekah, tapi aku gak ngerti. Wonge kok ketoke elek, mungkin dia duwe apik, sing aku ora ngerti. Kalau orang lain, kita menggunakan ilmu hakikat ini, tapi kalau untuk kita berlakukan hukum syariat. Insya Allah nek ngoten kita, insya Allah saged selamat. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan. Kemanapun kita bersembunyi, Allah pasti mengetahui. Keburukan apapun yang kita sembunyikan, Allah pasti mengetahui. Makanya gak penting. Syiar itu penting, tapi awake duwe hujah ning ngarepe Allah niku penting. Makanya kula iling teng kitab Nawadir karangipun Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi niku menceritakan tentang perihal hajinya Ibnu Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak itu melakukan perjalanan haji. Kalau dulu melakukan perjalanan haji itu pakai kafilah, rombongan. Perjalanannya butuh waktu 1 tahun. Kalau Indonesia dulu pernah 1 tahun, kemudian 6 bulan, 8 bulan, kemudian numpak kapal laut 6 bulan, terus sekarang tinggal 40 hari. Dulu perjalanan 1 tahun, Ibnu Mubarak ini punya bekal banyak, sehingga sampailah dia di Kufah. Kufah kalau sekarang ikut Iran. Sampai di Kufah, itu ada seorang perempuan niku njabuti ulu pitik bulu ayam ini dijabuti. Dilihat sambil berjalan ini Ibnu Mubarak, kok nggak ada bekas sembelihan. Berhenti Ibnu Mubarak, Bu, dalam Syekh, itu ayam kok nggak disembelih? Ini bangkai. Semua madhab itu diharamkan bagai hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla bi ghairillah. Diharamkan untuk kalian. Allah mengharamkan untuk kalian bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih. Kenapa ibu makan? Ibu ini diam. Kemudian Ibnu Mubarak ini tidak meneruskan perjalanan. Jangan-jangan di sini sudah banyak aliran sesat yang menghalalkan bangkai.
Sehingga dia meneliti di situ. Berhari-hari di situ ketemu sama beberapa orang yang pekerjaannya sama. Nopo? Golek batang pitik. Dijabut, dimasak, dikasihkan makan anak-anaknya, dikasihkan makan anak-anaknya. Kemudian Ibnu Mubarak bertamu kepada nenek ini. Bu, anaknya berapa? 3. Semua makan daging bangkai? Iya. Kenapa? Karena ini darurat. Kalau kami tidak makan bangkai, ini adalah hari keempat di mana kami menahan lapar dan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke perut kami. Maka pada hari keempat ini kami anggap darurat, maka kami halalkan bangkai. Akhirnya Ibnu Mubarak, berapa bulan ibu sudah seperti ini? Berbulan-bulan sudah. Ini kecukupan ibu 1 bulan, ini kecukupan berbagi sangu haji nih didumke wong-wong sing mangan bangkai nih. Apa yang terjadi? Ternyata ketika tanggal 9 Arafah yang mestinya Ibnu Mubarak sampai di Arafah, ternyata Ibnu Mubarak masih di Kufah, masih di negara Iran. Wis gak nyukupi iki. Akhirnya Ibnu Mubarak gagal haji gara-gara sangune entek, waktune entek. Habis di perjalanan. Akhirnya Ibnu Mubarak, iki cara sampean Mas Taib, gagal haji ngene iki isin apa ora? Terkenal wis mangkat haji dadak ora sida, kira-kira isin apa ora? Tambah didudokno. Ibnu Mubarak menunggu. Ya sudah, kalau memang aku tidak jadi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, ya wis, nek ngono aku tak ngenteni rombongan kafilah pulang dari haji. Akhirnya menunggu kafilah, pulanglah Ibnu Mubarak ke kampung halamannya. Disambut orang gegap gempita, kabeh padha ngrangkuli njaluk donga. Ibnu Mubarak isin nangis ora kok perkara nangis bar haji. Nangis wong urung haji kok wis dirangkuli prasane haji. Bingung nek cerita. Tangga-tanggaku sepurane. Aku iku asline durung haji. Dadak tanggane sing betul-betul haji. Mbok rasa ngono lah Ibnu Mubarak. Saat di Arafah aku kehausan dan kamu yang mengantar. Mengantar air, memberi air kepada jamaah. Semua orang tahu kamu di Arafah. Bingung sing ning Arafah ya sapa? Datang dari berbagai daerah tamu berdatangan dan menceritakan ketika aku tawaf, aku terdesak dan untung ada Ibnu Mubarak. Semua menceritakan Ibnu Mubarak lengah-lengah lah sing haji ya sapa? Aku lo teko Kufah tok. Diceritakan semua, tidak ada yang percaya. Akhirnya malam harinya Ibnu Mubarak itu bermimpi. Dia didatangi oleh malaikat yang mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, Allah telah ridho dengan apa yang kamu kerjakan, dengan membagikan bekalmu kepada orang-orang yang kelaparan, yang memakan bangkai. Dengan ridhonya sedekahmu itu senilai haji mabrurmu 7 kali. Senilai haji mabrur 7 kali. Sehingga ada 7 malaikat yang membo itu bahasa Indonesianya apa? Oh ya menjelma. Senenganmu membo 7 malaikat ini menjelma menjadi Ibnu Mubarak. Ada yang di Arafah membantu air minum, ada yang di tawaf membantu orang yang terdesak. Itulah amalan yang senilai ibadah haji. Makanya sekali lagi, kalau memang Allah mengikrarkan dirinya, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan, Allah Maha mengetahui apa yang kita tampakkan. Selayaknya ibadah kita tidak hanya yang tampak di depan mata orang lain, tapi juga kita harus punya ibadah-ibadah yang kita rahasiakan, yang hanya kita saja dengan Allah yang tahu. Sebagaimana amalan Ibnu Mubarak, sebagaimana amalan Ali Zainal Abidin sebagai amalan penjahit yang dihina sampai mati karena dianggap pelit, padahal sing luman dhewe. Sing Jumat berkah itu hanya menyampaikan amanah. Iki Pak Eko apa gawe kegiatan tidak Jumat berkah Cak Win. Sabtu apa Pak Eko?
Sabtu peduli. Koko Minggu ceria. Koko Senin opo dadi ono terus kegiatan. Senin gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang menyembah selain Allah, sungguh yang mereka sembah itu tidak menciptakan apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Gawe segoro ya orang, gawe gunung ya orang, gawe menungso ora. Wa hum yukhlaquna, dan mereka itu diciptakan. Contoh, orang-orang menyembah berhala. Berhala itu terbuat dari apa? Batu. Batu itu ya tetap batu. Kok disembah? Berarti ada Tuhan selain Allah berupa batu? Tidak. Yang menjadi Tuhan itu hanya Allah. Adapun batu itu hanya dianggap. Sesuatu yang dianggap itu berarti bukan hakikat. Waktu saklawase, waktu tidak pernah menjadi Tuhan. Adapun disembah itu hanya dianggap. Mas Taib iki sugih apa melarat? Sedengan. Tapi umpama wong muni Mas Taib iki sugih, iku bukan hakikat, itu hanya anggapan. Masa bok lem-lem sugih tetep rapate duwe-duwe. Wong hanya dianggap. Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah itu hanya anggapan, ilusi. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka itu dibuat, mereka itu diciptakan. Mestinya Tuhan itu Al-Khaliq yang menciptakan, bukan diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu benda mati, tidak hidup. Wa ma yashuruna ayyana yub'atsun, dan mereka itu juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan kembali. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah satu. Sami kali kul huwallahu ahad. Logika Tuhan satu itu mudah. Umpama ana budak siji duwe juragan loro, sing sitok ngongkon macul, sing sitok dikongkon garem, kira-kira sing dilakoni sing ndi? Bingung. Laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di dunia ini ada Tuhan banyak, ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan selain Allah, lafasadata, maka dunia ini akan hancur. Pangeran sing siji ngongkon mayang gawe sudan, sing siji terang, tukaran sesama Tuhan. Maka ilahukum ilahu wahid. Sing sitok pangeran muni, wetenge taib kembung, coke irunge wae kon pilek, ya lempok lah. Maka logika yang paling masuk akal, ya Tuhan itu satu. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah. Maka orang-orang yang tidak beriman adanya akhirat, hati mereka ingkar, keras ingkar. Orang-orang ateis itu menganggap wahum mustakbirun, dan mereka itu sebenarnya sombong. Sombong itu tidak menerima kebenaran. Sapa wong sing sombong? Wong sing sombong iku wong sing ora menerima kebenaran. Makanya sampean pernah tak ceritani, ono tukang cukur karo santri. Ini hati yang ingkar, hati yang ingkar. Ada seorang santri pakai sarung, pakai kaos, menuju ke tukang cukur. Ditanya sama tukang cukurnya, mondok mas? Nggih pak. Dulang ngaji nu? Iya. Sampai ngono ku ya percaya oleh mas. Ngaji-ngaji barang ya percaya oleh pak, kok gak percaya piye? Berarti sampean percaya none pangeran? Ya jelas. Allah itu tak sembah, gak percaya piye? Aneh mas, wong-wong itu aneh. Lu aneh piye pak? Kalau memang Tuhan itu ada, tapi kenapa banyak orang yang hidupnya susah? Di mana Tuhan saat mereka susah? Katanya Allah, Tuhan itu Maha Pengasih.
Tapi kenapa orang hidupnya ruwet nggak ditolong, tambah dibiarkan terjerumus, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Di mana Tuhan saat itu? Kalau memang Tuhan ada, ya mestinya saat itu menolong orang yang terlilit hutang yang disauri, orang yang susah dihibur, orang yang istrinya selingkuh oleh sing anyar, sing luweh apik, sing luweh sholihah. Di mana Tuhan saat itu? Santri iki yo bingung nek jawab piye. Di mana banyak kesedihan, ada orang dirampok tidak ditolong, ada orang dicuri hartanya. Di mana Tuhan saat itu? Santri iki yo meneng piye nek jawab. Terus akhirnya santri niki wis bayar, metu ning prapatan. Dadak ana wong gondrong, rambutnya awut-awutan. Loh, kok ana wong gondrong? Terus ning kono ana wong gimbal rata wadus. Santri niki ning prapatan ning ngarepe tukang potong. Weh, ora ana tukang potong ning kene iki, ora ana tukang potong. Sing tukang potong metu. Kata siapa nggak ada tukang potong? Saya ini tukang potong. Kalau memang ada tukang potong, kenapa ada orang yang rambutnya gimbal? Kenapa ada orang yang rambutnya awut-awutan? Berarti tidak ada tukang potong. Mas, ada tukang potong, tapi mereka nggak mau datang ke sini. Kalau dia mau datang ke sini, ya tak rapikan, ya tak potong. Lah kuwi Pak jawabannya jawab dewi. Allah itu menolong, tapi ada orang yang tidak mau ditolong sama Allah. Siapa? Orang yang hidupnya ribet tapi menjauh sama Allah. Dia tidak mau datang sama Allah. Dicari di majelis taklim nggak ada, dicari di orang yang kuasa nggak ada, dicari di golongannya orang yang tahajud nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada kok. Berarti orang ribet iku ora salah pangeran, iku salahe dhewe. Padha karo wong rambuté acak-acakan. Nek moro ning ngene tukang potong yo dirapikan yo dipotong. Kalau kamu ingin urusanmu diselesaikan sama Allah, ya dekati Allah, datang kepada Allah. Wong mereka nggak mau datang kok, mengatakan tidak ada Tuhan. Piye karo? Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu hatinya ingkar dan mereka orang-orang yang sombong. Ayo, kalau memang dia rambutnya berantakan itu karena nggak mau datang kepada tukang potong. Kalau ada orang yang hidupnya ribet, kalau ada orang yang hidupnya penuh masalah, bukan lantaran Tuhan tidak ada, bukan. Tapi karena dia tidak mau menghadap Tuhan, tidak mau berserah diri, tidak mau mendekat. Tapi bukan berarti nenek, aku wis mendekat toh Pak Kiai. Tapi yo tetap ribet. Kok jumeneh kowe? Manusia hidup di dunia itu memang untuk menyelesaikan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kanjeng Nabi yo kena masalah, selesai, yo datang masalah lagi, selesai lagi, masalah lagi. Itu Nabi, apa neh kowe? Berarti selama kita di dunia ini pasti akan datang masalah. Pasti. Tapi Allah menciptakan masalah itu untuk apa? Ya untuk menambah pahala kita. Makanya pangapunten, urip ning alam dunya iki pancen gak penak, pol gak penak. Sampeyan kepingin gak duwe masalah babar pisan, pingin Pak Kiai mati ning akhirat, sing penting klebu swarga lho. Nek klebu neraka tambah ruwet. Sing penting mati terus klebu swarga, gak ono masalah. Nek ning alam dunya yo ono masalah. Tapi selama kita mendekat, berserah diri kepada Allah, maka masalah ini akan menguatkan kita dan menjadi baik-baik saja. Yo iso guyu, yo iso apa. Ikira yo wong duwe masalah kabeh. Tapi iso guyu. Biasa. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan. Ayat niki
berkaitan dengan argumentasi orang-orang mukmin mengomentari orang-orang yang menyembah berhala. Cara wong mukmin, aku lho duwe pangeran jenenge Allah. Sing Allah niku mengetahui segala apa yang dirahasiakan, apa yang kalian rahasiakan, dan apa yang kalian tampakkan. Sedangkan berhala, watu sing disembah niku mboten saged mirsani napa-napa. Niki ayat niki asale ngoten. Terus ayat niki juga berkaitan dengan rencana orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian rahasiakan dari perencanaan-perencanaan pembunuhan Kanjeng Nabi Muhammad, wa ma tu'linuna, dan apa yang kalian tampakkan dari siksaan-siksaan kepada para sahabat ketika di awal-awal perkembangan Islam. Tapi bolak-balik ayat Quran itu tidak bisa hanya terikat kepada asbabun nuzul. Artinya ayat ini maknanya sangat universal. Gusti Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, dan Allah juga mengetahui apa yang kalian tampakkan. Cara menungso neng ngarepe sampean, neng ngarepe omah ono CCTV. Di dalam kamar ada CCTV, di belakang rumah ada CCTV, di samping rumah ada CCTV. Ngoten niku cara sampeyan. Apa nek CCTV zaman sak mangke pun saged ngomong. CCTV bisa dikontrol lewat HP. Jadi misalnya omahe Mas Taib dikasih CCTV, "Dik, kowe ning pawon mek apa?" Langsung CCTV-ne muni, "Dik, ning pawon mek apa?" Kira-kira Mas, omahe sampean ngarep mburi samping kamar jeding dikei CCTV kabeh. Ngoten niku sampean wani selingkuh napa mboten? Jawab bae. Kena apa kok ora wani selingkuh? CCTV. Allah nggak usah pakai CCTV. Filenya Allah lebih canggih. Ono malaikat raqib atid. Ono malaikat kiron, korin. Ono malaikat korin, ono malaikat raqib atid yang memantau kita 24 jam. CCTV ini Allah lebih canggih. Nek omahe sampean diparingi CCTV wis ora wani maksiat, nopo maneh yakin iman bahwa kita selalu dalam pengawasan Gusti Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tapi beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, Allah juga mengetahui apa yang kita tampakkan. Artinya orang beramal niku kudu duwe amal rahasia. Amal rahasia sing namung jenengan kalih Allah ingkang pirsa. Niki amal andalan. Bojomu gak ngerti, anakmu gak ngerti, tonggomu, kancamu gak ngerti, nek sampean duwe amalan andalan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, buyutipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tetangga-tetangga duafa fakir miskin di daerahnya Ali Zainal Abidin niki heran, kok setiap hari ada cara saiki beras yang cukup untuk kebutuhan 1 minggu. 1 minggu kemudian sebelum habis ada lagi beras, dan itu ditaruh di depan rumah, di depan rumah, di depan rumah. Tidak ada yang tahu siapa yang memberi. Hanya ada tulisan, ini halal untukmu, ini halal untukmu. Ternyata Ali Zainal Abidin itu melakukan itu tidak ada yang tahu. Anak-anaknya tak tahu, istrinya tidak ada yang tahu. Ketika pertengahan malam orang-orang sudah tidur, dia mengendap-endap, memanggul coro sakniki beras, naik tengriko gandum, memanggul gandum, dibawa ke rumah orang-orang fakir miskin, dan orang-orang fakir miskin itu tahu-tahu di depan rumah ada tulisan ini halal untukmu. Suweneng wong fakir miskin, tapi tidak tahu ini perbuatan siapa. Akhirnya ketahuannya saat kapan? Ketuanya saat
Imam Ali Zainal Abidin niki meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, niku di depan rumah du'afaul fuqara wal masakin sudah tidak ada lagi gandum, sudah tidak ada lagi tepung, beras sudah tidak ada lagi. Dan ketika meninggal, masya Allah, ternyata pundak Ali Zainal Abidin salah satunya niku ngapal bekas mangguli beras. Itu jenenge amalan sing menjadi hujah di akhirat, mboten enten sing ngertos. Kita harus punya amalan rahasia itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sampai pernah tak ceritani ada seseorang penjahit yang dianggap pelit orang satu kampung. Jadi satu kampung itu ada 2 orang kaya, yang satu penjahit, yang satu tukang jagal daging atau pedagang daging. Setiap hari pedagang daging ini bersedekah. Siapa yang ingin mengambil daging gratis? Orang-orang memuji betapa dermawannya pedagang daging itu. Sehingga penjahit ini sering dilokke, lek ono lek wong sugih tapi gak kaya sampeyan. Lah kena apa kak? Medhit tok nemen-nemen. Wong dadi penjahit kok medhiti ra karu-karuan. Mbok kaya pedagang daging kae, penjual dagingnya lumayan tiap hari itu obral daging, sehingga di kampung ini tidak ada satu orang pun yang kekurangan bahan makanan. Penjahit ini hanya tersenyum. Suatu saat penjahit ini meninggal dunia. Kemudian setelah itu pedagang daging ini, penjual daging ini tidak lagi memberi daging-dagingnya. Ditanya oleh masyarakat, saat penjahit ini meninggal, orang-orang nggak mau takziah. Ben wong medhit ngoten. Bahkan yang merawat jenazah penjahit ini hanya sanak rakatnya saja, hanya sanak familinya saja. Tetangga nggak ikut yang datang karena mencemooh penjahit itu pelit. Ternyata setelah penjahit ini meninggal, daging yang biasanya oleh penjual daging ini dibagikan sudah berhenti. Masyarakat sekitar ngeluruk itu bahasanya nekani penjual daging. Pak, biasanya sampean kok luman tiap hari kesana kemari bawa daging, siapa yang butuh daging, ini ambil gratis, kok sekarang tiba-tiba berhenti? Apa kata penjual daging ini? Itu ceritanya, tiap hari penjahit itu pagi-pagi ngantar uang ke sini, ini uang sedekah saya, bagikan kepada siapa yang membutuhkan. Sehingga sejak penjahit itu meninggal, sudah tidak ada lagi sedekah yang masuk. Berarti aslinya sing medit iku sing penjahit apa sing penjual daging ini. Mulane aja nggumun nek eneng wong Jumat berkah bagi-bagi. Iku sing luman iku dudu dheke. Sing luman wonge. Amanah. Lah, amanah ini penjual dagingnya ini amanah. Disebar-sebar no jebule sing luman penjahit. Jadi artinya penjahit ini nggak butuh sanjungan masyarakat. Biar orang mengatakan pelit nggak apa-apa. Ini adalah amalan rahasiaku yang tahu aku sama Allah. Hari ini masih ada orang seperti ini masih. Pertama saya membangun gedung perintis dulu itu, kula tasih eling blonjo tenge Kakdo, Pak Munodo Bungkal. Tengene Kakdo mriko. Kula blonjo niku namung 1.200.000. Bareng tengene Pak Munodo niku ana wong titip dhuwit 9 juta dikengken ngenehno sapa-sapa lah sing bangun ning pondok ning masjid. Loh, masih ada orang yang merahasiakan amalnya. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jadi amalan rahasia niku ya penting. Kita mengamalkan merahasiakan amal kita itu seperti menutup aib kita. Ini amalan yang nanti kita jadikan hujah di akhirat. Ora oleh krungu wong, ora oleh misal wong terkenal kula seneng ngaji. Oke, seneng ngaji. Tapi kudu duwe amalan sak liyane ngaji sing wong liya ora ngerti. Iki kok meneng iki paham to ora maksudnya? Jangan sampai kita nggak punya amalan dan semua amalan kita diekspos. Itu nanti pangapunten banyak yang sia-sia. Ngaji ini langsung cekrek, ngaji dulu bro.
engkau wayah duka, alhamdulillah masih ditakdirkan kuat duha. Engkau sedekah dipoto, jebret. Iki terus apa amalan rahasia kita? Padahal yang Allah lihat tidak hanya apa yang tampak oleh kita, yang dilihat oleh Allah itu ya apa yang tidak terlihat dan apa yang terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah penjahit dan penjual daging, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kalau kita berhadapan dengan orang lain, lihatlah hakikatnya. Contoh, ada orang yang kelihatannya tidak bersedekah, langsung ngejolok ke pelit, mundak kecelik. Kalau ada orang lain, kita hakikat, ya mungkin dia sedekah, tapi aku gak ngerti. Wong kok ketoke elek, mungkin dia duwe apik, sing aku ora ngerti. Kalau orang lain, kita menggunakan ilmu hakikat ini, tapi kalau untuk kita berlakukan hukum syariat. Insya Allah nek ngoten kita insya Allah sakit selamat. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan. Kemanapun kita bersembunyi, Allah pasti mengetahui. Keburukan apapun yang kita sembunyikan, Allah pasti mengetahui. Makanya gak penting syiar itu penting, tapi awake duwe hujah ning ngarepe Allah niku penting. Makanya kula iling teng kitab Nawadir karangipun Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi itu menceritakan tentang perihal hajinya Ibnu Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak itu melakukan perjalanan haji. Kalau dulu melakukan perjalanan haji itu pakai kafilah, rombongan. Perjalanannya butuh waktu 1 tahun. Kalau Indonesia dulu pernah 1 tahun, kemudian 6 bulan, 8 bulan, kemudian numpak kapal laut 6 bulan, terus sekarang tinggal 40 hari. Dulu perjalanan 1 tahun, Ibnu Mubarak ini punya bekal banyak, sehingga sampailah dia di Kufah. Kufah kalau sekarang ikut Iran. Sampai di Kufah itu ada seorang perempuan niku njabuti ulu pitik bulu ayam ini dijabuti. Dilihat sambil berjalan ini Ibnu Mubarak, kok nggak ada bekas sembelihan. Berhenti Ibnu Mubarak, Bu, dalam Syekh, itu ayam kok nggak disembelih? Ini bangkai. Semua madhab, Bu, semua madhab itu diharamkan bagai hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla bi ghairillah. Diharamkan untuk kalian, Allah mengharamkan untuk kalian bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih. Kenapa ibu makan? Ibu ini diam. Kemudian Ibnu Mubarak ini tidak meneruskan perjalanan. Jangan-jangan di sini sudah banyak aliran sesat yang menghalalkan bangkai, sehingga dia meneliti di situ. Berhari-hari di situ ketemu sama beberapa orang yang pekerjaannya sama. Nopo? Golek batang pitik, dijabut, dimasak, dikasihkan makan anak-anaknya, Kemudian Ibnu Mubarak bertamu kepada nenek ini. Bu, anaknya berapa? 3. Semua makan daging bangkai? Iya. Kenapa? Karena ini darurat. Kalau kami tidak makan bangkai, ini adalah hari keempat di mana kami menahan lapar dan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke perut kami. Maka pada hari keempat ini kami anggap darurat, maka kami halalkan bangkai. Akhirnya Ibnu Mubarak, berapa bulan ibu sudah seperti ini? Berbulan-bulan sudah. Ini kecukupan ibu 1 bulan, ini kecukupan berbagi sangu hajine didumke wong-wong sing mangan bangkene. Apa yang terjadi? Ternyata ketika tanggal 9 Arafah, yang mestinya Ibnu Mubarak sampai di Arafah, ternyata Ibnu Mubarak masih di Kufah, masih di negara Iran.
wis gak nyukupi iki. Akhirnya Ibnu Mubarak gagal haji gara-gara sangune entek, waktune entek. Habis di perjalanan. Akhirnya Ibnu Mubarak iki cara sampean Mas Taib. Gagal haji ngene iki isin apa ora? Terkenal wis mangkat haji dadak ora sida. Kira-kira isin apa ora? Tambah didudohno. Ibnu Mubarak menunggu. Ya sudah, kalau memang aku tidak jadi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, ya wis nek ngono aku tak ngenteni rombongan kafilah pulang dari haji. Akhirnya menunggu kafilah, pulanglah Ibnu Mubarak ke kampung halamannya. Disambut orang gegap gempita, kabeh padha ngrangkuli njaluk donga. Ibnu Mubarak isin nangis ora kok perkara nangis bar haji. Nangis wong urung haji kok wis dirangkuli perasane haji. Bingung nek cerita. Tangga-tanggaku sepurane. Aku iku asline durung haji. Dadak tanggane sing betul-betul haji. Mbok rasa ngono lah Ibnu Mubarak. Saat di Arafah aku kehausan dan kamu yang mengantar air, memberi air kepada jamaah. Semua orang tahu kamu di Arafah. Bingung sini Arafah yo sopo. Datang dari berbagai daerah tamu berdatangan dan menceritakan ketika aku tawaf, aku terdesak dan untung ada Ibnu Mubarak. Semua menceritakan Ibnu Mubarak lengah-lengah lah sing haji ya sapa? Aku lo teko Kufah. Tok. Diceritakan semua tidak ada yang percaya. Akhirnya malam harinya Ibnu Mubarak itu bermimpi. Dia didatangi oleh malaikat yang mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, Allah telah ridho dengan apa yang kamu kerjakan, dengan membagikan bekalmu kepada orang-orang yang kelaparan, yang memakan bangkai. Dengan ridhonya sedekahmu itu senilai haji mabrurmu 7 kali. Senilai haji mabrur 7 kali, sehingga ada 7 malaikat yang membo itu bahasa Indonesianya apa? Oh ya menjelma. Senenganmu membo ya. 7 malaikat ini menjelma menjadi Ibnu Mubarak. Ada yang di Arafah membantu air minum, ada yang di tawaf membantu orang yang terdesak. Itulah amalan yang senilai ibadah haji. Makanya sekali lagi, kalau memang Allah mengikrarkan dirinya, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan, Allah Maha mengetahui apa yang kita tampakkan. Selayaknya ibadah kita tidak hanya yang tampak di depan mata orang lain, tapi juga kita harus punya ibadah-ibadah yang kita rahasiakan, yang hanya kita saja dengan Allah yang tahu. Sebagaimana amalan Ibnu Mubarak, sebagaimana amalan Ali Zainal Abidin sebagai amalan penjahit yang dihina sampai mati karena dianggap pelit, padahal sing luman dhewe. Sing Jumat berkah itu hanya menyampaikan amanah. Iki Pak Eko apa gawe kegiatan tidak Jumat berkah Cak Win. Sabtu apa Pak Eko? Sabtu peduli. Koko Minggu ceria. Koko Senin apa tadi ono terus kegiatan. Senin gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang menyembah selain Allah, sungguh yang mereka sembah itu tidak menciptakan apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Gawe segoro ya orang, gawe gunung ya orang, gawe menungso orang. Wa hum yukhlaquna, dan mereka itu diciptakan. Contoh, orang-orang menyembah berhala. Berhala itu terbuat dari apa? Batu. Batu itu ya tetap batu. Kok disembah? Berarti ada Tuhan selain Allah berupa batu? Tidak. Yang menjadi Tuhan itu hanya Allah. Adapun batu itu hanya dianggap. Sesuatu yang dianggap itu berarti bukan hakikat. Waktu saklawase, waktu tidak pernah menjadi Tuhan. Adapun disembah itu hanya dianggap. Mas Taib ki sugih apa melarat?
sedengan. Tapi umpama ana wong muni Mas Taib iki sugih, iku bukan hakikat, itu hanya anggapan. Masa bok lem-lem sugih tetep rapat duwe-duwe. Wong hanya dianggap. Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah itu hanya anggapan, ilusi. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka itu dibuat, mereka itu diciptakan. Mestinya Tuhan itu Al-Khaliq yang menciptakan, bukan diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu benda mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka itu juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan kembali. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah satu. Sami kali qul huwallahu ahad. Logika Tuhan satu itu mudah. Umpama ana budak siji duwe juragan loro, sing sitok ngongkon macul, sing sitok dikongkon garam, kira-kira sing dilakoni sing ndi? Bingung. Laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di dunia ini ada Tuhan banyak, ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan selain Allah, lafasadata, maka dunia ini akan hancur. Pangeran sing siji ngongkon mayang gawe sudan, sing siji terang, tukaran sesama Tuhan. Maka ilahukum ilahu wahid. Sing sitok pangeran muni, wetenge taib kembung, coke irunge wae kon pilek, ya lempok lah. Maka logika yang paling masuk akal, ya Tuhan itu satu. Ilahukum ilahu wahid. Walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah. Maka orang-orang yang tidak beriman adanya akhirat, hati mereka ingkar, keras ingkar. Orang-orang ateis itu menganggap wahum mustakbirun, dan mereka itu sebenarnya sombong. Sombong itu tidak menerima kebenaran. Sapa wong sing sombong? Wong sing sombong ku wong sing ora menerima kebenaran. Makanya sampean pernah tak ceritani, ono tukang cukur karo santri. Ini hati yang ingkar, hati yang ingkar. Ada seorang santri pakai sarung, pakai kaos, menuju ke tukang cukur. Ditanya sama tukang cukurnya, mondok mas? Nggih pak. Dulang ngaji nu? Iya. Sampai ngono ku ya percaya oleh mas. Ngaji-ngaji barang, ya percaya oleh pak, kok gak percaya piye? Berarti sampean percaya none pangeran? Ya jelas. Allah itu tak sembah, gak percaya piye? Aneh mas, wong-wong itu aneh. Lu aneh piye pak? Kalau memang Tuhan itu ada, tapi kenapa banyak orang yang hidupnya susah? Di mana Tuhan saat mereka susah? Katanya Allah, Tuhan itu Maha Pengasih, tapi kenapa orang hidupnya ruwet, nggak ditolong, tambah dibiarkan terjerumus, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Di mana Tuhan saat itu? Kalau memang Tuhan ada, ya mestinya saat itu menolong orang yang terlilit hutang yang disauri, orang yang susah dihibur, orang yang istrinya selingkuh oleh sing anyar, sing luweh apik, sing luweh sholihah. Di mana Tuhan saat itu? Santri ki yo bingung nek jawab piye. Di mana banyak kesedihan, ada orang dirampok tidak ditolong, ada orang dicuri hartanya. Di mana Tuhan saat itu? Santri ki yo meneng piye nek jawab. Terus akhirnya santri niki wis bayar, metu ning prapatan. Dadak ana wong gondrong, rambutnya awut-awutan. Loh, kok ana wong gondrong? Terus ning kono ana wong gimbal rata wadus. Santri niki ning prapatan ning ngarepe tukang potong. Weh, ora ana tukang potong ning kene iki, ora ana tukang potong. Sing tukang potong metu. Kata siapa nggak ada tukang potong? Saya ini tukang potong.
Kalau memang ada tukang potong, kenapa ada orang yang rambutnya gimbal? Kenapa ada orang yang rambutnya awut-awutan? Berarti tidak ada tukang potong. Mas, ada tukang potong, tapi mereka nggak mau datang ke sini. Kalau dia mau datang ke sini, ya tak rapikan, ya tak potong. Lah kuwi Pak jawabannya bu jawab diri. Allah itu menolong, tapi ada orang yang tidak mau ditolong sama Allah. Siapa? Orang yang hidupnya ribet tapi menjauh sama Allah. Dia tidak mau datang sama Allah. Dicari di majelis taklim nggak ada, dicari di orang yang puasa nggak ada, dicari di golongannya orang yang tahajud nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada kok. Berarti orang ribet iku ora salah pangeran, iku salahe dhewe. Padha karo wong rambuté acak-acakan, nek moro ning ngene tukang potong yo dirapikan yo dipotong. Kalau kamu ingin urusanmu diselesaikan sama Allah, ya dekati Allah, datang kepada Allah. Wong mereka nggak mau datang kok, mengatakan tidak ada Tuhan. Piye karo ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu hatinya ingkar dan mereka orang-orang yang sombong. Ayo, kalau memang dia rambutnya berantakan itu karena nggak mau datang kepada tukang potong. Kalau ada orang yang hidupnya ribet, kalau ada orang yang hidupnya penuh masalah, bukan lantaran Tuhan tidak ada, bukan. Tapi karena dia tidak mau menghadap Tuhan, tidak mau berserah diri, tidak mau mendekat. Tapi bukan berarti ini, aku wis mendekat toh Pak Kiai, tapi yo tetap ribet. Kok jumeneh kowe? Manusia hidup di dunia itu memang untuk menyelesaikan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kanjeng Nabi yo kena masalah, selesai, yo datang masalah lagi, selesai lagi, masalah lagi, itu Nabi, apa neh kowe? Berarti selama kita di dunia ini pasti akan datang masalah. Pasti. Tapi Allah menciptakan masalah itu untuk apa? Ya untuk menambah pahala kita. Makanya pangapunten, urip ning alam dunya iki pancen gak penak, pol gak penak. Sampai kepingin gak duwe masalah babar pisan, pingin Pak Kiai mati neng akhirat, sing penting klebu swarga lho. Nek klebu neraka tambah ruwet. Sing penting mati terus klebu swarga, gak ono masalah. Nek neng alam dunya yo ono masalah. Tapi selama kita mendekat, berserah diri kepada Allah, maka masalah ini akan menguatkan kita dan menjadi baik-baik saja. Yo iso guyu, yo iso apa. Iki rak yo wong duwe masalah kabeh. Tapi iso guyu. Biasa.
mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi